Halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan melakukan terapi latihan dasar berupa continuous training. Nah, metode kali ini yang akan kami gunakan adalah brisk walk atau jalan cepat. Continuous training adalah latihan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda dengan intensitas yang relatif konstan dalam durasi waktu tertentu. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan kardiorespirasi sebagai dasar dalam terapi latihan. Nah, beberapa contoh latihan continuous training antara lain brisk walking atau jalan cepat, bersepeda dengan kecepatan konstan, serta jogging ringan yang dilakukan tanpa jeda. Pada video kali ini, latihan yang akan dilakukan adalah brisk walking, yaitu berjalan dengan kecepatan stabil secara terus-menerus tanpa jeda. Intensitas latihan pada continuous training umumnya berada pada kategori sedang, yaitu sekitar 60-70% dari detak jantung maksimal, sehingga latihan masih dapat dipertahankan tanpa perlu berhenti. Intensitas latihan pada continuous training umumnya berada pada kategori sedang, yaitu 60-70% dari detak jantung maksimal, sehingga latihan masih dapat dipertahankan tanpa perlu berhenti. Sebagai latihan awal, continuous training dapat dilakukan dengan durasi 10 hingga 15 menit selama 3 kali per minggu, dan durasi latihan dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan toleransi individu masing-masing. Latihan brisk walking ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan kardiorespirasi dan menjadi dasar bagi latihan lanjutan dalam fisioterapi. Agar latihan brisk walking memberikan manfaat yang optimal dan tetap aman, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan selama berjalan. Karena setiap teknik dalam brisk walking memiliki dasar ilmiah yang berkaitan dengan efisiensi gerak dan pencegahan cedera. Yang pertama, jangan membungkuk. Posisi tubuh yang membungkuk dapat membatasi ekspansi rongga dada sehingga mengurangi efisiensi pernapasan dan asupan oksigen selama latihan. Selain itu, postur membungkuk meningkatkan beban pada otot leher dan punggung yang dapat menyebabkan kelelahan lebih cepat. Yang kedua, gerakan lengan secara dinamis, jangan statis. Ayunan lengan yang aktif membantu tubuh meningkatkan keseimbangan tubuh dan berkontribusi pada efisiensi gerakan saat berjalan cepat. Gerakan lengan juga membantu meningkatkan aktivasi otot tubuh bagian atas serta mendukung peningkatan intensitas latihan secara alami. Yang ketiga, rilekskan tangan, jangan mengepal. Mengepalkan tangan dapat meningkatkan ketegangan otot pada lengan dan bahu sehingga menyebabkan kelelahan lebih cepat. Kondisi ini juga dapat memicu peningkatan tekanan darah yang tidak diperlukan selama latihan aerobik. Yang keempat, jangan mengambil langkah terlalu lebar. Langkah yang terlalu lebar dapat meningkatkan gaya benturan pada sendi, terutama sendi lutut dan panggul. Selain itu, langkah yang terlalu panjang cenderung mengurangi efisiensi gerakan dan meningkatkan risiko cedera muskuloskeletal. Yang kelima, gunakan langkah kecil dan nyaman.
Langkah yang lebih pendek dan nyaman memungkinkan irama berjalan yang stabil sehingga latihan dapat dipertahankan dalam durasi yang lebih lama. Hal ini mendukung prinsip continuous training, yaitu mempertahankan aktivitas secara terus-menerus tanpa jeda. Dengan memperhatikan teknik dan prinsip biomekanika yang tepat, latihan brisk walking dapat memberikan manfaat maksimal bagi daya tahan kardiorespirasi serta meminimalkan risiko cedera. Penjelasan dan teknik pada latihan brisk walking ini disusun berdasarkan prinsip fisiologi latihan, biomekanika, dan terapi latihan yang merujuk pada literatur seperti ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription untuk pedoman intensitas latihan, continuous training, dan brisk walking sebagai latihan aerobik. Exercise Psychology, Nutrition, Energy, and Human Performance untuk fisiologi latihan, konsumsi oksigen, dan respon kardiovaskular. Therapeutic Exercise, Foundations, and Techniques untuk terapi latihan, postur tubuh, pencegahan cedera, dan aplikasi fisioterapi. Kinesiology of the Musculoskeletal System untuk biomekanika berjalan, ayunan lengan, dan beban sendi. Gait Analysis and Introduction untuk analisis gaya berjalan dan panjang langkah. Dan yang terakhir, Exercise Psychology, Theory and Application to Fitness and Performance untuk respon kardiopulmoner, tekanan darah, dan intensitas latihan aerobik.